Rusia kirim rudal gelombang ke-8 ke Україна. Удар по торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько 1000 людей. На щастя, наскільки це відомо, на цей час багато людей встигли вийти. Їх встигли вивезти. Але всередині ще залишалось люди. This is the second time Russia has taken Ukrainian territory by force. But it does not change the nature of the conflict. This remains Russia's brutal war of aggression against Ukraine. And it does not change our commitment to support Ukraine. NATO is not party to the conflict, but we provide support. Rusia kembali menembakkan rudal ke Ukraina. Gangguan listrik kembali dilaporkan di Ukraina, terutama bagian timur. Dilaporkan BBC Selasa 6 Desember 2022, pihak Ukraina berkata ada 4 orang tewas dalam serangan terbaru ini. Serangan ini merupakan gelombang ke-8 dalam 8 pekan terakhir. Rusia berkata berhasil mengenai semua targetnya yang berjumlah 17 dalam serangan ini, namun Ukraina mengaku telah menangkal 60 dari 70 rudal yang ditembakkan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata, serangan Rusia turut mengenai persediaan listrik di Moldova. Aksi Rusia tersebut disebutnya sebagai serangan teroris. Ini sekali lagi membuktikan kemampuan Rusia untuk melaksanakan serangan-serangan teroris yang masif adalah ancaman yang tak hanya kepada Ukraina, tetapi ke seluruh kawasan, ujar Presiden Volodymyr Zelensky pada Senin malam. Sebelumnya serangan-serangan Rusia mengenai grid energi Ukraina. Jutaan orang pun kehilangan listrik dan penghangat, padahal musim dingin sedang tiba. Namun serangan pekan ini tak separah yang sebelumnya. Peringatan terhadap serangan Rusia ini telah beredar selama beberapa hari. Serangan terjadi beberapa jam setelah ada ledakan di 2 pangkalan udara di Rusia. Pemerintah Rusia menyalakan drones Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia berkata ada 3 prajurit tewas dan 2 pesawat rusak ringan akibat ledakan tersebut. Pihak Ukraina belum berkomentar mengenai hal ini. BBC mencatat serangan skala besar kepada power grid di Ukraina terjadi sejak 10 Oktober. Sejak itu sekitar setengah infrastruktur energi Ukraina telah rusak dan berdampak ke jutaan warga Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz bakal terus berunding dengan Putin hingga Rusia mundur dari Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Minggu 4 Desember 2022, merupakan sebuah kesalahan besar untuk berhenti berbicara sama sekali dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Senin 5 Desember, Scholz menyampaikan hal itu setelah dirinya dan Putin berbincang melalui sambungan telepon pada Jumat 2 Desember lalu untuk mendiskusikan invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlanjut. Itu sebabnya penting bagi Presiden Prancis dan saya sebagai perwakilan negara-negara G7 dan 2 negara anggota NATO untuk kembali mengupayakan dialog namun tanpa ilusi, kata Scholz pada sebuah upacara penganugerahan penghargaan hadiah Marian Doinhoff yang tahun ini diberikan kepada Iriana Serbakova, pendiri organisasi HAM Rusia Memorial. Scholz mengatakan dirinya membahas serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina dan perlunya pasukan Rusia untuk mundur dari Ukraina dalam pembicaraan telepon. Saya akan terus melakukannya, berapa lama pun pembicaraan itu berlangsung, tambah Scholz. Dalam pidatonya sebelum penyerahan hadiah itu kepada Serbakova, Scholz memuji perjuangan perempuan itu dan bahwa hadiah itu diberikan kepadanya untuk mewakili semua warga Rusia yang dapat membayangkan masa depan Rusia yang berbeda, lebih baik dan lebih cerah. Memorial juga menerima hadiah Nobel Perdamaian tahun ini bersama dengan pegiat hak asasi manusia asal Belarusia, Ales Bialyatsky, dan organisasi HAM Ukraina Center for Civil Liberties. Rusia dilaporkan bangun pangkalan militer baru di Mariupol, Ukraina. Rusia sedang mengkonsolidasikan kehadiran militer di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina yang direbut dengan membangun pangkalan tentara besar.
Foto satelit yang dirilis dari perusahaan pengamatan Maxar tampaknya menunjukkan kompleks baru berbentuk U ini terletak di dekat pusat kota. Di atapnya bintang merah, putih, dan biru tentara Rusia dapat dilihat dengan huruf-huruf bertuliskan untuk orang-orang Mariupol. Maxar mengatakan bangunan itu tampaknya merupakan fasilitas militer Rusia, demikian seperti dikutip dari BBC Minggu 4 Desember. Namun BBC tidak dapat memverifikasi ini atau mengkonfirmasi untuk apa gedung baru itu digunakan. Pasukan Moskow mengepung kota selama hampir 3 bulan awal tahun ini dan rentetan artileri yang konstan meninggalkan sebagian besar reruntuhan. Para pejabat Ukraina memperkirakan bulan lalu bahwa sekitar 25.000 warga sipil tewas dalam serangan itu. Sementara PBB mengatakan telah mengkonfirmasi kematian 1.348 warga sipil, tetapi mengatakan jumlah korban tewas sebenarnya kemungkinan ribuan lebih tinggi. Joe Biden siap duduk dengan Vladimir Putin. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkata siap duduk bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Niat Presiden Biden dapat membuka potensi perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang berperang sejak Februari 2022. Saya siap berbicara dengan Mr. Putin jika faktanya ada ketertarikan dari dirinya bila ia mencari cara untuk mengakhiri perang ini, ujar Presiden AS Joe Biden dikutip Sabtu 3 Desember. Ucapan itu diberikan Presiden Biden saat melaksanakan konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berkunjung ke Gedung Putih. Presiden Joe Biden berkata akan berkonsultasi dengan sekutu AS terkait perbincangan dengan Presiden Vladimir Putin. Saya akan senang untuk duduk dengan Putin untuk mengetahui apa yang ia pikirkan, lanjut Presiden Biden. Meski demikian, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan tidak akan mengabaikan Ukraina dalam pembicaraan damai ini. Presiden Macron menyebut tidak mau apabila Ukraina harus dipaksa untuk menyetujui syarat yang tak mereka inginkan. Kami tidak akan pernah membuat Ukraina membuat kompromi yang tidak bisa diterima oleh mereka, ujar Presiden Macron. Selama berbulan-bulan ini, Ukraina masih terus menolak berkompromi dengan Rusia. Ukraina menuntut agar Rusia angkat kaki dari semua wilayah Ukraina jika ingin bernegosiasi. Konflik pun semakin rumit setelah Rusia menganeksasi sejumlah wilayah Ukraina. 4 wilayah tersebut adalah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Ukraina berhasil memukul mundur Rusia dari Kherson dan berambisi merebut daerah-daerah lain. Rusia kirim rudal gelombang ke-8 ke Ukraina. Rusia kembali menembakkan rudal ke Ukraina. Gangguan listrik kembali dilaporkan di Ukraina, terutama bagian timur. Dilaporkan BBC Selasa 6 Desember 2022, pihak Ukraina berkata ada 4 orang tewas dalam serangan terbaru ini. Serangan ini merupakan gelombang ke-8 dalam 8 pekan terakhir. Rusia berkata berhasil mengenai